Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukunna sholihah? Bagaimana kabar antunna semuanya di rumah? Semoga antunna semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku yang sholihah, insya Allah hari ini Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran tematik pada tema 6 ya. Sebelum Ustazah melanjutkan ke pembelajaran, tidak lupa Ustazah ingatkan akan kontrak belajarnya ya sholihah. Yaitu yang pertama adalah berdoa. Jangan lupa setiap memulai aktivitas yang baik, utamakan berdoa dulu ya. Semoga Allah memudahkan antuna semuanya memahami materi kita hari ini. Lalu yang kedua adalah simak penjelasan Ustazah dengan baik ya. Yang ketiga, jangan lupa mencatat ya jika ada hal-hal yang perlu dicatat dari penjelasan Ustazah. Siapkan dulu buku tulisnya ya sholihah. Lalu yang terakhir adalah kerjakan ya, jika ada tugas yang Ustazah berikan di akhir video, jangan lupa anak-anak mengerjakannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan rahmat Allah, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menentukan gagasan utama, kalimat utama pada setiap paragraf, dan cara menghadapi masa pubertas dengan benar. Oke, kita masuk ke materi pertama ya sholihah. Pengertian gagasan utama dan kalimat utama. Kira-kira apa ya pengertiannya? Oke, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Jadi, semua istilah ini sama ya sholihah. Lalu yang terakhir, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi, di dalam kalimat utama juga terdapat gagasan utama ya sholihah. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf? Kira-kira bagaimana mengetahui gagasan utama sholihah? Oke, ada dua cara ya. Gagasan utama dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama dengan cara membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa saja yang dibahas pada teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Lalu, menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks tersebut. Jadi, saya simpulkan ya sholihah, dua cara untuk mengetahui gagasan utama. Yang pertama itu antuna harus membaca dengan cermat isi paragraf tersebut. Kira-kira apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Lalu yang kedua, tentukan kalimat utama di setiap paragrafnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contohnya saja sholihah. Kita akan baca sebuah paragraf. Jadi nanti kita akan menentukan mana kalimat utamanya dan mana gagasan utamanya ya. Kita baca sama-sama ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterimanya. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya,
Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, kira-kira ini gagasan utamanya yang mana ya? Dan kalimat utamanya yang mana, Solihah? Iya. Kira-kira paragraf ini berbicara tentang apa ya? Iya, tentang hak warga negara, Solihah. Kita lihat dulu atau kita cari dulu kalimat utamanya. Oke, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, ya. Di mana letaknya ada di tengah-tengah, ya, atau di akhir paragraf. Oke, selanjutnya gagasan utama. Gagasan utama dari paragraf di atas apa, Solihah? Iya, hak warga negara Indonesia. Jadi yang dibahas adalah tentang hak warga negara Indonesia. Jadi begitu ya, Solihah, cara menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Sekarang kita lanjut ke materi IPA-nya ya. Cara menghadapi masa pubertas. Anak-anak sudah belajar ya sebelumnya tentang masa pubertas. Masa pubertas ini adalah masa kanak-kanak ya menuju ke dewasa. Jadi peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Dan kalian pada saat kelas 6 ini sudah masuk ke masa-masa pubertas ya. Bagaimana sih cara menjaga atau menghadapi masa pubertas ini? Apa yang dilakukan jika telah menjelang dan mencapai masa pubertas? Yang pertama, menjaga kebersihan badan. Ya, mandinya harus 2 kali sehari ya, Solihah. Lalu yang kedua, menjaga gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga olahraga ya. Yang ketiga, menjaga pergaulan ya. Carilah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik yang membuat atau membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Dan hindari bergaul dengan teman-teman yang buruk. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi? Oke, kita sudah tahu ya, masing-masing manusia itu memiliki organ reproduksi. Apalagi bagi seorang wanita yang tentunya nanti akan menjadi calon ibu ya bagi anak-anaknya. Kita harus menjaga organ reproduksi kita, Solihah. Caranya yang pertama adalah menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari katun. Yang kedua, mengganti pembalut sampai 4 kali sehari ketika menstruasi. Oke, mungkin anak-anak sudah ada yang menstruasi ya. Jangan lupa untuk mengganti pembalutnya 4 kali sehari ya. Agar bakteri jahat tidak dapat tumbuh. Jadi organ kita bersih dan sehat ya. Lalu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Membersihkan dan mengeringkan organ reproduksi kita. Selesai buang air kecil atau buang air besar. Jadi jangan lupa dikeringkan ya, karena bakteri itu suka tempat yang lembab. Jadi harus dikeringkan, Solihah ya. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Antuna harus mendapatkan pendidikan agama yang baik ya, terutama tentang pergaulan dengan lawan jenis. Memilih pergaulan yang membawa dampak yang positif. Lalu yang ketiga, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, Solihah. Terutama ya tidak boleh berkholwat atau berdua-duaan. Kemudian tidak boleh berikhtilat atau bercampur baur dengan lawan jenis. Dan juga ketika berbicara dengan lawan jenis, anak-anak harus tegas ya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lemah lembut ya, kemayu, tidak boleh seperti itu ya. Harus tegas dan berbicara seperlunya saja jika Antuna berbicara dengan lawan
jenis. Lalu mendukung penyaluran hobi ke aktivitas yang positif. Jadi hobinya harus ke arah yang positif ya. Jangan hobinya main game atau hobinya dengerin musik. Mungkin ada yang seperti itu ya Solihah. Jadi hobinya itu harus ke arah yang positif ya. Hobinya murojaah hafalan, Masya Allah, barakallahu fiq, bagus. Hobinya membaca Al-Quran, Masya Allah, barakallahu fiq ya. Jadi arahkan aktivitas kalian itu ke arah yang positif ya Solihah. Oke, selanjutnya Antuna harus memberikan teladan yang patut dicontoh, menjadi orang yang baik ya, menjadi siswa teladan ya bagi teman-temannya. Oke Solihah, tetap semangat ya. Nah sekarang masih ada satu lagi, harus membatasi akses menuju perangkat digital. Ini maksudnya anak-anak tidak boleh terlalu banyak memegang handphone ya, smartphone seperti itu ya, harus dibatasi aksesnya ya. Oke Solihah, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mengingatkan Antuna semuanya untuk evaluasinya ya. Evaluasinya silakan dikerjakan latihan pada buku tematik halaman 23-25. Itu latihan pertama. Lalu latihan yang kedua, silakan Antuna mengerjakan di halaman 50-52. Nah, oke, setelah itu lanjut ya. Nah, perlu diingat ya Solihah, selalu tetap sholat di awal waktu. Kemudian jangan lupa zikir pagi petangnya, murojaah hafalannya ya Solihah, semoga Antuna dimudahkan. Dan juga jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Dan berdoa Solihah ya, semoga di masa pandemi ini kita dijauhkan dari penyakit ya, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatannya ya dengan 3M ya, sudah hafal ya 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah Solihah, demikian untuk materi kita hari ini ya. Semoga Antuna mendapat manfaat dari apa yang Ustazah sampaikan. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.